Yeah.
InsyaAllah kita masih menanti ketibaan Nabi. Kalau nak sambung satu lagu lagi, rasa malam ni saya tak ada lagu lagi. Saya tunggu lagi. Allah. Bismillah. InsyaAllah kita sambung satu lagu lagi. Bismillah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis
suka bergurau senda, sayang Husain dan Hasan. Baginda Nabi yang disayangi Tuhan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Mahabbah Rasul jadi pelukan bagi sekalian makhluk Tuhan. Jika kita baca Al-Quran, rutin
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika. Ya Rasulullah salam
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kita muliakan dan kita kasihi Fadilatul Habib Ahmad Mahdi Muhammad Al-Hiyyin, pemimpin bagi Markas Ahbabul Mustafa Tegel Indonesia. Alhamdulillah, kita sangat bertuah pada pagi ini. Sebelum daripada kita berkhidmat untuk malam ini Maulid Akbar, jadi kita dapat sendiri pimpinan ataupun tausiah manfaat buah bicara yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Al-Habib Mahdi. InsyaAllah jadi majlis tanpa buang masa, majlis menjemput Al-Fadlatul Habib Mahdi Al-Hiyyin untuk menyampaikan tausiah beliau. Falyatafaddal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita banyak sekali nikmatnya, sehingga sepatutnya kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat-nikmat yang sangat banyak. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang ahli syukur, karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah nikmat itu digunakan dengan baik, disyukuri, atau malah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan janji yang pasti. Jika orang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba-Nya, maka Allah janji akan ditambah nikmat tersebut. Pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika nikmat yang ada disyukuri, maka ditambah pula nikmat yang lainnya. Yang ada akan dijaga, yang belum akan diberi. Tapi jika nikmat yang sudah diberi tidak disyukuri, kufur nikmat, ingkar sama nikmat, tidak digunakan untuk hal yang baik, maka Allah ancam dengan ancaman yang serius. Allah ancam dengan inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Kalimat sesungguhnya siksaku sangatlah pedih adalah ancaman bagi orang-orang yang diberi nikmat tidak syukur. Syukur itu apa? Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, untuk tujuan kita diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk ibadah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk ibadah. Syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk tujuan yang Allah ciptakan kita, yaitu ibadah. Itu adalah syukur.
bukan cuma sekedar berucap misalnya alhamdulillah, itu belum syukur, lalu ungkapan saja. Tapi rasa syukur sebenarnya harus menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Ibadah yang paling istimewa adalah yang dulu dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah itu banyak. Sholat ibadah, puasa ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, sedekah ibadah, dan banyak lagi ibadah yang lainnya. Tapi ada jalan hidup yang ditempuh oleh manusia paling istimewa, yang dijalani oleh makhluk Allah yang termulia kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, memerintah kepada nabinya untuk sampaikan pada umatnya bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi adalah dakwah. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, Qul hadhi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi. Hadhi sabili, jalannya Nabi. Apa? Ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Maksudnya apa mengajak kepada Allah? Mengajak orang untuk ingat Allah, mengajak orang untuk belajar agama Allah, mengajak orang untuk berzikir kepada Allah, mengajak orang untuk berkhidmat agama Allah, mengajak orang untuk berbuat baik karena Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah, membaca sejarah Rasul-Rasulnya Allah, bersolawat kepada Allah, mengajak orang kepada Allah dengan cara dakwah. Dakwah itu tidak harus orang yang alim, karena dakwah itu cuma ngajak. Kalau ngajak, ya harus orang alim. Kalau ceramah mungkin harus punya keahlian ceramah. Kalau berfatwa harus alim, karena dia akan menyampaikan hukum. Tapi kalau berdakwah tidak harus alim, siapa saja bisa. Karena dakwah itu luas maknanya. Kita punya suara indah, mampu nasyid, mampu qasidah, berqasidah, itu dakwah. Kita punya handphonenya untuk live streaming, itu dakwah. Kita punya tenaga kuat, bisa angkat barang-barang untuk dakwah, itu angkat barang. Kita khidmat untuk dakwah, itu dakwah. Kita punya keahlian untuk setting poster, buat poster dakwah. Bahkan cuma share saja, share postingan dakwah itu, share dakwah. Tenaga kita, pikiran kita, HP kita, uang kita, tenaga kita, semua yang kita miliki kalau kita gunakan untuk berjuang agama Allah, itu adalah dakwah. Semua orang bisa. Bahkan siapkan 1.000 orang yang haji, rapihkan, antarkan air, minum, bagikan makanan, semuanya dakwah. Semuanya dakwah. Jika kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita niatkan semua karena dakwah itu tidak akan bisa istiqomah kecuali orang-orang yang karena Allah kerjanya. Dalam jalan ini nggak mungkin masuk orang-orang yang punya kepentingan dunia, nggak bisa. Dakwah murni harus dikerjakan karena Allah. Jika ada kepentingan lainnya, ingin terkenal kah, ingin orang supaya anggap hebat kah, ingin banyak followernya kah, ingin bukan selain Allah, itu pasti tak bertahan lama, pasti tidak bermanfaat, pasti dia tidak berhasil. Kalaupun berhasil itu cuma semu, hasilnya sebetulnya cuma di dunia, akhiratnya tidak ada betapa. Kamu bilang ya, biasanya tak lama bertahan dia akan lepas dari jalan dakwah yang tidak ikhlas. Tapi yang ikhlas ini adalah jalan Nabi. Jalan Nabi adalah ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah itu apapun yang bisa menyebabkan orang tersebut datang kepada Allah,
mulia, yaitu dakwah. Makanya tadi saya bilang, syukur adalah menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan untuk ibadah. Ibadah banyak macamnya, termasuk ibadah yang paling mulia adalah dakwah. Karena Nabi jalannya dakwah. Nabi jalannya, walaupun Nabi mengajar, Nabi berniaga, Nabi memimpin negara, Nabi menjadi orang tua, ayah, dan seterusnya. Tapi Nabi jalan utamanya Allah sebutkan ad'u ilallah ala basiratin. Dakwahnya itu dengan basirah, dengan hikmah, dengan cara yang bagus. Dakwah itu bagus, tapi kalau caranya tak bagus, hasilnya tak bagus. Contoh, kita tegur orang yang sedang merokok dalam masjid, dalam surau, sesuatu yang tak layak, tak bagus kan orang rokok dalam masjid atau dalam musola. Kita mau tegur, mau ingatkan, mau nasihatkan orang tadi karena berbuat salah. Tak patut rokok dalam musola, surau atau dalam masjid. Kalau kita caranya, matikan apa? Ini surau, ini macam itu salah. Akan marah. Orang itu akan marah, bahkan orang itu akan mungkin berantem. Dia akan cakap, ini dong saya, duit saya, musolanya bukan musola kamu. Kamu siapa? Marah. Dia niatnya baik, tegur orang yang rokok dalam surau atau dalam masjid, tapi caranya salah jadi salah. Makanya Al-Quran ini sebutkan ad'u ilallah ala basirah, mengajak orang kepada Allah dengan basirah. Basirah itu dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan akhlak. Berbeda dengan adik kita. Kalau adik kita yang rokok atau anak kita yang merokok dalam surau, kita boleh tegur macam itu. Mati kan? Wah, itu orang kita. Tapi kalau orang lain, harusnya dulu. Abang dari mana? Tanya dulu, nama siapa? Kenal dulu, cakap. Terus, masjid ini rumah Allah luar biasa. Masjid ini memang tempat yang istimewa untuk bersuci. Pelan-pelan. Apa harus dia tegur? Dia malu nanti. Setelah ingatkan kemuliaan masjid, keagungan masjid, patutnya orang menghormati masjid, dia akan sadar secara sendiri akan buang rokoknya dan dia sadar. Semuanya dengan cara. Orang yang kita ajak bicara tak sama, dakwah pun tak sama. Anak-anak muda kita bicara masalah anak muda yang mereka senang kita sampaikan. Tapi coba anak muda kita ingatkan rokok, kita ingatkan tak terima, nyambung. Semuanya dengan basirah. Ad'u ilallah ala basirah, mengajak orang kepada Allah dengan hikmah, ilmu, dengan hal yang baik. Siapa yang menjalani jalan ini? Anak, kata Nabi. Anak, tadi ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatnya, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah ala basir, dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan ilmu dan sebagainya. Siapa? Anak Nabi yang jalani. Jalan itu adalah jalan Nabi. Dan siapa? Nabi saja? Anak wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mau ikut saya. Bisa kita ikut Nabi dengan cara dakwah. Jalan dan kerjaan Nabi saat Nabi diutus, tugasnya adalah dakwah. Jalan yang ditempuh dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah dakwah. Hadihi sabili, ini jalanku, Masya Allah. Jalannya Nabi, jalan orang termulia. Maka saat kita diberi nikmat sama Allah, dihadirkan ke tempat yang di dalamnya ada dakwah, dikenalkan dakwah, diberi kesempatan untuk berdakwah, ini satu nikmat yang agung karena Allah kerjakan kita di kerjanya Nabi. Allah atur kita ikut jalan Nabi, Masya Allah. Jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan yang paling mulia, jalan yang paling istimewa, dan inilah jalan yang paling memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan dunia. Jalan Nabi Muhammad SAW.
Tapi ingat, saat kita diizinkan oleh Allah berkhidmat dalam dakwah, ikut andil dalam dakwah, khidmah dalam dakwah, karena dakwah itu perbuatan yang mulia, pahalanya pun besar, kemuliaannya luar biasa, biasanya tidak lepas dari dugaan. Yang niatnya kurang pas pasti akan macam-macam nanti adanya. Di jalan dakwah itu akan gaduh dengan kawannya, salah paham dengan kawannya. Kadang-kadang yang kurang ikhlas jadi sebab dia bermusuhan dengan kawannya. Padahal dalam dakwah itu justru kita menyatukan, bukan bermusuhan, bukan bersaing. Kalau ikhlas, semua yang berkhidmat dakwah itu satu tim. Sehingga Habib Umar kalau duduk sama anak-anak yang ahlul khidmah, Habib Umar bin Hafiz itu kalau kumpul macam inilah, nasihati orang-orang yang khidmah, banyak misalnya 30 orang, 40 orang, semua kumpul dari semua semua wilayah. Maka Habib Umar setelah duduk mulai, Habib Umar selalu tanya, "Kamu ada dukung berapa jumlah kalian?" Mereka sibuk menghitung satu sama lain. Ada yang cakap 30 Habib, ada yang cakap 31 Habib. Berapa? 30. Iya 30, semua cakap 30. Habib Umar cakap, lah. Hitung lagi 30. Habib cakap, lah. Orang penasaran berdiri, hitung. Sampai pasti 30 Habib. Habib Umar cakap, lah. Semakin keras, lah. Bingung, kami 30 Habib. Lah, serius, takut semua sudah mulai. Apa nih? Ada Habib Al-Jufri, kenal Habib Al-Jufri? Saat itu ada Habib Al-Jufri. Habib Al-Jufri paham yang dimaksud Habib. Pertanyaan Habib itu kemana? Paham. Tadi orang hitung 30, salah terus. Habib Ali berpikir, terus Habib Al-Jufri cakap, "Habib, jumlah kami satu. Jumlah kami." Baru Habib jawab, "Betul, kalian ini satu. Seberapapun jumlah kalian satu. Satu tim dalam dakwah, satu tujuan dalam dakwah, satu jalan dalam dakwah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu." Ini penting sekali untuk berkhidmah. Jadikan kalian satu setiap tujuannya, yaitu Allah Subhanahu. Jadikan kalian satu tim. Satu bermasalah, satunya nasihati, ajak lagi. Satu malas, satunya ajak lagi. Satu emosi, satunya sayang, satunya terus. Biar jadi satu tim. Bahkan jika kawan kita satu tim ini, satu tim ahlul khidmah, ada berbuat salah, kita maafkan tanpa mereka harus minta maaf. Kita kasih uzur, terima kesalahannya, kekurangannya kita terima. Jadilah lautan. Jangan mudah berubah. Kalau air sedikit kena najis berubah. Tapi kalau lautan kena najis, kena bangkit, kena pekat suci. Jadilah hati yang selalu husnuzon sama kawan-kawan kita dalam khidmah. Jangan sampai lihat kekurangan saudara kita. Kita lihat selalu kelebihan saudara kita. Dan saat saudara kita, kawan kita dalam ahlul khidmah berbuat salah, maafkan. Sekali salah, maafkan lagi. 2 kali, maafkan. Habib ini selalu berbuat salah. 3 kali, Habib maafkan. 4 kali sudah, maafkan. Batas kapan? Jangan kasih batas. Maafkan terus sampai dia malu tidak berbuat salah lagi. Kita maafkan. Kita beri utur sama kawan tim dakwah kita, jangan dibatasi 3 kali. Kalau sama orang lain, saat urusan dunia, saat urusan lainnya bukan urusan dakwah, bolehlah 3 kali. Karena syariat mengizinkan utur 3 kali. Sekali kita maafkan, ingatkan jangan ulang lagi ya. Berbuat lagi, 2 kali saya maafkan, 3 kali boleh kita diam, selesai. Tapi kalau sama tim dakwah, sama orang yang kerja dalam dakwah, sama kawan kita sendiri dalam kita berjuang, sekalipun 3, 4, 5, 10, 70 kali kita maafkan terus. Karena kita ingin selalu kompak, jangan sampai kita lepas. Kita ingin orang yang sudah jadi satu tim jangan keluar, yang ada di luar biar masuk. Yang sudah masuk jangan keluar. Itu dalam kerja dakwah semacam itu. Maafkan, nanti suruh orang lain, suruh nasihatkan. Loh, nasihat itu bukan depan orang ramai. Kalau mau tegur orang bukan depan orang ramai. Panggil seorang, duduk,
doa dulu sama dia, Allah saya mau nasihatin kawan saya, mudah-mudahan bisa terima. Istighfar, minta ampun sama Allah, tak terima malam itu, besoknya lagi tak bisa, tengah malam gelar sejadah doa, minta sama Allah supaya dia terima nasihat. Jangan kita gaduh, satu tim gaduh, satu tim saling suudon, satu tim saling curiga, satu tim omongannya masya Allah, ini bukan tim dakwah ini tim nggak tahu tim apa namanya. Kalau tim dakwah, mereka tujuannya adalah mengajak orang kepada Allah. Jangankan sama satu kawan, satu tim, orang lain saja kita ajak kepada Allah, apalagi satu tim kita, yang satu tubuh kita semuanya satu. Insya Allah jika ikhlas kita akan kompak. Jika ikhlas, seberapapun pemikiran yang berbeda pasti akan ketemu satu titik yang sama, karena tujuannya sama, yaitu Allah Subhanahu. Boleh berbeda berpikir, boleh cakap macam-macam, tapi kalau ikhlas akan ketemu. Dia akan, karena tujuannya Allah, bukan kepentingan pribadi, bukan maunya dia, bukan hawa nafsunya dia, bukan karena apa, tujuannya Allah. Maka setiap musyawarah pasti ada titik temu. Kalau tujuannya semuanya Allah, pasti ketemu. Boleh saat meeting, boleh satu minta ini, boleh silahkan itu meeting musyawarah. Tapi karena semuanya tahu tujuan kita adalah Allah, tujuannya cari ridha Allah, maka akan saling menurunkan emosinya, akan husnudzon, akan terima semua keputusan yang hasil musyawarah, dan dia akan selalu jalan. Dalam musyawarah, Habib Umar bin Hafid kasih cara. Jika kalian dalam bermusyawarah, kalian punya ide, punya apa ide? Ya, punya usulan. Jika usulan keinginan kamu tidak diterima dalam musyawarah, yang diterima usulan orang lain, ide orang lain, maka kalian bersyukur. Ini susah. Misalnya dia usul tidak diterima, marah dia. Dia akan kecewa, kemudian dia akan diem. Kalaupun tak keluar dia tidak ikut-ikut. Saya sudah kasih usulan tidak diterima, ya salah. Saya tak mau ikut urusan kamu. Ini kalau macam ini dia bukan ahli dakwah, bukan ahli khidmah dia. Ahli khidmah saat usulan ide dia ditolak, tidak diterima dalam musyawarah, dia ucapkan alhamdulillah. Saat diterima usulan kita kasih ide terus sepakat, ini bagus idenya, kita sepakati idenya dia, kita pakai pendapat dia. Maka saat pendapat kita dipakai, kita ucapkan astagfirullah, istighfar, minta ampun. Sementara yang sudah berjalan biasanya ide diterima dia bangga. Nah, itu saya gitu. Ini pendapat saya memang. Tapi saat ditolak dia marah, kecewa. Sebetulnya dibalik. Kenapa saat diterima istighfar? Karena dalam hati kita harus yakin bahwa ini ide saya yang diterima, yang dipakai dalam kesepakatan. Kalau saya kasih ide saat itu tidak pas, salah, saya pertama kali yang kasih ide, berarti saya bertanggung jawab. Makanya istighfar. Tapi kalau ditolak aman, ide saya tidak dipakai, aman, alhamdulillah. Karena belum tentu ide kita, keinginan kita, keputusan kita itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Menurut kita mungkin sama-sama kawan baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Makanya saat pendapat kita diterima semua, kita istighfar, minta ampun sama Allah. Belum tentu pendapat itu adalah pendapat yang dapat diridho dan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu selalu memberesi atau membenahi niat kita, supaya niat kita betul-betul murni karena Allah. Saat kita mau berkhidmah, apa nih? Saya capek macam ini, saya berbuat ini, apa tujuan saya? Saya kerja, saya keluar uang, saya apa saja yang kita kerjakan dalam dakwah harus mengingat apa ini niatnya? Untuk apa saya berbuat ini? Apa yang saya cari? Apa yang saya inginkan untuk saya berbuat ini? Supaya kita tahu apa tujuan kita melakukan. Jangan-jangan nafsu, jangan-jangan keinginan nafsu kita. Semangatnya karena nafsu. Karena setiap orang kadang-kadang saat beribadah, berbuat baik, setan sudah tak bisa halangi. Karena Allah takdirkan dia berbuat, Allah izinkan dia mampu berbuat, sehingga setan pertama menghalangi, tapi tak bisa, tetap jalan. Nah, kata setan,
anak sudah tak bisa halangi orang ini berbuat baik, dia tetap berbuat baik, maka setan akan kerjasama sama nafsu. Nafsu itu nafsu yang buruk dalam hati kita, itu yang kerja nanti. Nafsu itu kadang-kadang kasih support sama kita untuk berbuat baik, tapi berbuat baik tapi dengan niat yang kita tak sadar. Kita kira ini kebaikan, ini dakwah, ini khidmah, ini berjuang, ini pengorbanan, ini untuk kepentingan dakwah. Padahal dalam kepentingan nafsu kita ada kepentingan yang lainnya kita tak sadar. Saat sudah berbuat baik, tiba-tiba ada orang cakap tidak baik, komentar negatif, dia marah. Nah, kalau dia marah, berbuat baik terus ada orang cakap tidak baik terus emosi dia, maka dia saat berbuat baik itu belum ikhlas, nafsu. Sudah capek, sudah penat, berbuat banyak, tiba-tiba orang salahkan, oh tak benar kamu ini, marah, kecewa. Berarti dia tadi berbuat baiknya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ikhlas berbuat baik walaupun capek, penat, disalahkan orang cakap tak baik, dia tetap tak peduli, tak marah. Saya berbuat baik bukan karena kamu, karena Allah. Kamu mau cakap baik, tak baik, puji, tak puji, caci, salahkan, urusannya selain. Saya tetap akan berbuat ini karena Allah Subhanahu. Orang yang karena Allah, dia tak berubah, dipuji atau dicaci tetap sama. Dipuji atau dicaci, dipuji atau dihina tetap jalan. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Tumbang tahu? Jatuh. Dipuji tidak terbang, lupa diri. Wah hebat ini, Masya Allah, acaranya sukses, acaranya luar biasa. Ini panitianya, dia tak terbang walaupun sukses, walaupun tak sukses. Sebetulnya ukuran sukses bukan manusia. Sukses itu ukurannya Allah. Jika Allah ridha, Allah terima, itu baru sukses. Walaupun manusia tidak senang, tapi Allah ridha, selesai. Itu tujuan kita. Tapi manusia puji kita, manusia acungkan jempol, luar biasa, anggap itu spektakuler, bagus. Orang cakap semuanya istimewa. Kalau niatnya tidak baik, Allah tidak ridha, tidak ada manfaat. Alhamdulillah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah teruskan kita di jalan khidmah, jalan dakwah. Khidmah dakwah itu mulia luar biasa. Allah, demi Allah, kalau dibuka rahasia pahala kemuliaan orang yang berkhidmah dalam dakwah, maka semua orang akan berkhidmah dalam dakwah. Semua orang akan tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan usahanya, dia akan masuk dalam dunia khidmah dakwah. Kalau Allah buka keistimewaan, ikut jalan Nabi Muhammad SAW, akan tinggalkan. Sebab ini jalan yang paling mulia, jalan hidup orang yang. Apakah Nabi tidak butuh uang? Butuh. Apakah Nabi tidak harus melakukan yang lainnya? Melakukan. Tapi tugas utama Nabi adalah dakwah. Sampai Nabi saking fokusnya ke dakwah, di rumahnya sampai dalam hadis yang sahih tidak nyala api selama 2 bulan. Paham tak nyala api selama? Tidak ada yang dimasak, nggak ada makanan di rumahnya, cuma kurma, air zam-zam, kurma, air zam-zam. Tak ada gandum yang dibuat, dimasak itu sampai berkali-kali. Kalau fokus, artinya bukan karena Nabi butuh makan, Nabi butuh makan. Nabi harus, tapi ada pekerjaan yang sampai Nabi lupa semuanya pentingnya dakwah. Padahal Nabi kalau mau minta kaya, Allah kasih kaya. Ini pekerjaan Nabi fokus dalam dakwah sampai ingin supaya umatnya selamat. Tiap malam berdiri berdoa, sholat malam, sholat tahajud berlama-lama sampai kakinya bekal. Ingin apa? Ingin umatnya selamat. Ingin ngajak orang supaya bahagia masuk surga. Peduli dan sayangnya Nabi tak pedulikan keadaan sampai keadaan rumah tangganya, maksudnya keadaan dirinya dan rumah tangganya. Kakinya bengkak, rumahnya sampai tidak ada makanan, tak peduli. Demi untuk menyelamatkan umat, selalu fokus bagaimana umatnya selamat. Kita malu sama Nabi, wallahi. Kita didoakan Nabi sampai lapar kadang-kadang, Nabi sampai kurang tidur, Nabi sampai kakinya bengkak, didoakan kita supaya selamat.
Kita dalam berdakwah, Allah nikmatnya luar biasa. Dalam berdakwah tak kurang air, tak kurang makan. Ada orang yang khidmat dakwah sampai tak bisa makan. Kita khidmat dakwah sampai tak bisa makan. Ada. Saat ini kita dalam berkhidmat dakwah, kita dalam kenikmatan yang luar biasa. Kalau dulu Nabi sampai lapar, Nabi sampai terusir, Nabi sampai perutnya diganjel batu, sampai kakinya bengkak. Itu semua dikerjakan Nabi, sudah lewat. Kita sekarang tinggal nikmatnya. Berkhidmat saja, luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran, luangkan harta untuk agama Nabi. Dan kita tetap bisa makan, bisa kerja, bisa semuanya. Bahkan kadang-kadang karena Allah sayang di zaman akhir ini orang yang berkhidmat dakwah, Allah kasih rezeki subhanallah. Dalam dakwah ada rezeki di sini. Kalau dulu orang dakwah keluarkan uang, sekarang dakwah kadang-kadang dapat uang. Masih malas kita kadang-kadang, masya Allah. Alhamdulillah ya. Walaupun tujuan kita bukan uang, tapi Allah sayang. Dalam berkhidmat kita tak pernah kekurangan makan. Dalam dakwah kita tak pernah nikmat Allah. Malu kita sama orang-orang dulu. Orang dulu itu dakwah susah. Tak ada pesawat, kapal laut. Kalau kita lihat Wali Songo yang ada di Nusantara di Indonesia itu dari Yaman, naiknya kapal apa? Kapal layar, bukan mesin makanya. Kapalnya belum ada mesin dulu, belum ada engine-nya. Harus pakai layar, pakai angin, putar lagi biar ikut angin, putar lagi lama. Bukan 1 bulan 2 bulan di tengah laut. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Perjalanannya sampai sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun tengah laut. Susah, tapi mereka semangat ya Allah. Sampai dari Yaman ke India, ke Gujarat. Sampai Gujarat ternyata sudah ada Islam. Lanjutkan lagi dakwahnya sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Nusantara, lewat Malaka, lewat macam-macam, Selat Malaka. Dakwah susah, bahasanya beda, akhlaknya beda, makannya beda. Belum bisa mau ngomong apa nih, dia orang Arab, ini orang Melayu, tapi dengan akhlak, dengan dakwah terus susah. Kadang-kadang jumpa orang yang tak senang, dia sihir. Orang dulu Buddha, orang Hindu itu punya ilmu sihir. Dia sihir, dia serang, dia mau bunuh dan sebagainya. Tapi mereka sabar, mereka tawakal kepada Allah. Mereka tahu Allah pasti akan bantu dalam dakwah. Sampailah Islam ke Nusantara ini dengan luar biasa. Mayoriti negara Asia Tenggara, negara yang ada di sekitar kita Indonesia, mereka Muslim. Kalau dulu Buddha, Hindu, tak kenal Allah. Kita tak sekarang ya naik plane, ekon ada, makan 35. Kalau dulu di laut mau makan apa? Seharian makan harus pikir, bertepi dulu, cari pulau, baru cari makanan, pohon-pohon, masya Allah, susah. Tapi kita sekarang sudah diberi kemudahan sama Allah. Ini tanggung jawab kita. Kita malu sama mereka. Kita bismillah, kita semangat. Tinggal kita niatkan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan insyaallah. Amin Allahumma. Dan acara Maulid nanti malam, acara Maulid Akbar, acara seperti acara Maulid, acara kegiatan-kegiatan pengajian, tausiah dan sebagainya, saat kita berkhidmat, semua orang yang hadir malam ini nanti, karena kita yang berkhidmat, kita yang buat acara ini, kalau kita ikhlas, sejumlah orang itu misalnya datang 1000 orang, 700 orang, berapa orang yang hadir, pahalanya kita akan dapat. Karena kita berikan itu jika kita kerjakan semuanya karena Allah, semua pahala kita. Bahkan orang yang hadir malam ini jika mendengarkan tausiah kemudian dia tertarik hatinya sehingga berbuat baik, misalnya dalam tausiah mengajak orang cinta Nabi, akhirnya cinta Nabi, mengajak orang bersolawat, akhirnya sholawat, maka setiap pekerjaan yang dikerjakan orang itu karena hasil dari hadirnya orang tersebut tadi malam, kita juga dapat pahala terus. Itulah hebatnya, manfaatnya besar. Kita ngajak 1 kali, tapi pahalanya terus. Kita siapkan majelis, ada tausiah, ada kajian kitab. Saat kita sampaikan kitab, orang berbuat baik karena mendengarkan tausiah. Sangat berbuat baik setiap saat kita dapat, karena kita asbab, kita sebabnya orang tersebut dapat hidayah. Maka
Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri keikhlasan. Dan majelis maulid adalah majelis yang sangat luar biasa. Ini yang cakap bukan Habib, bukan 1-2 orang, tapi puluhan para aulia, puluhan para ulama yang melakukan majelis maulid itu majelis luar biasa. Habib Ali Habsyi, pengarang maulid Situdurah, Habib Ali Habsyi, seorang wali besar, wali kutub, yang kemarin di Indonesia tanggal 20 Rabiul Tsani atau 17 Desember kemarin haul di Indonesia, di Yaman, di Hadramut, sampai di Sibun, dia aslinya di Hadramut makamnya. Cuma haulnya di beberapa negara, di Afrika, di banyak sekali buat haul. Di Indonesia kemarin yang hadir lebih dari 500.000 orang, lebih dari 500.000 orang. Setiap tahun bertambah. Setiap tahun kemarin kurang lebih 600.000 orang. Tak cukup makanannya. Sudah buat tambah lagi, tambah lagi, kurang, terus mau banyak, tapi ya bukan tujuan makanan maksudnya. Kita hitung dari makanan yang disiapkan sama yang datang, ternyata kelihatan jumlah yang hadir. Semakin banyak semakin. Habib Ali Habsyi seorang ulama besar, wali besar, pengarang maulid Situdurah yang sering kita dengar maulidnya kita baca kadang-kadang di Indonesia, apalagi semuanya pakai Situdurah selain dia ulami. Beliau mengatakan dalam ucapan baijirnya saat hadir majelis maulid, beliau buat maulid setiap bulan maulid, bulan Rabiul Awal, hari Kamis terakhir. Kamis terakhir buat maulid besar, maulid akbar. Itu saat ceramah beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada majelis seindah, semulia majelis maulid. Majelis mulia, majelis Quran mulia, majelis ilmu mulia, majelis zikir mulia, majelis macam. Tapi tidak ada majelis yang lebih mulia dari majelis maulid. Kenapa? Karena majelis maulid itu hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Hubungannya dengan manusia paling mulia. Manusia paling, kita tahu manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Makhluk Allah, bukan cuma manusia, makhluk Allah paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Arsy, kursi, surga, malaikat, semua itu orang makhluk-makhluk mulia. Nabi Muhammad paling mulia. Kita lihat surga dengan semua keindahan yang tidak bisa dibikin oleh akal, lebih dari semua itu. Surga dengan keistimewaannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad lebih mulia. Bahkan surga akan mulia jika ada Nabi Muhammad di dalamnya. Surga tak bernilai apa-apa jika di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Sama ulama mengatakan, bahkan para nabi mengatakan, bahkan surga itu tidak terbuka pintunya sebelum Nabi Muhammad masuk. Artinya surga tidak punya manfaat, orang tidak bisa masuk karena pintu tertutup. Yang bisa membuka pintu hanya tangan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi ketuk pintunya, jika tangan Nabi yang ketuk, malaikat Ridwan buka. Kalau tangan orang lain, tidak ada yang bisa buka. Sallallahu Nabi Muhammad. Paling mulianya makhluk Allah Nabi Muhammad SAW. Maka jika majlis itu hubungannya sama makhluk paling mulia, maka majlisnya paling mulia. Majlisnya paling, karena hubungannya sama makhluk paling mulia. Nah, kalau Habib Ali mengatakan tidak ada majlis seperti majlis maulid, betul. Karena majlis maulid ini hubungannya dengan makhluk paling mulia, sehingga majlisnya jadi mulia bukan karena kita yang buat mulia, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Barokah Nabi, karena di situ dibuat untuk Nabi, dibuat membaca sejarah Nabi. Majlis itu dibuat untuk menghormati Nabi, memperingati kelahiran Nabi, untuk belajar mencintai Nabi, untuk bersalawat kepada Nabi. Semuanya punya hubungan sama Nabi. Maka majlis itu mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi ada majlis mulia karena ilmu, ada majlis mulia karena ada orang soleh dalamnya, ada majlis mulia karena dalamnya dibacakan Quran, nur Quran, cahaya Quran turun. Jadi, tapi jika majlis itu dibuat karena Nabi, maka mulianya sebab Nabi. Kalau sebab Nabi, barakah Nabi, maka mulianya lebih dari semua majlis. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya betul majlis maulid itu majlis yang paling mulia, majlis yang sangat luar biasa karena hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Masyikama majma'il maulid
yujadil qulub. Gak ada majelis maulid yang lebih, gak ada majelis seperti majelis maulid yang lebih mulia dari majelis maulid. Yujadil qulub akan menghilangkan semua qulub itu, semua yang tak baik dalam hati. Sedih, risau, kecewa, semua perasaan yang tak baik hadir majelis maulid hilang. Jika hadirnya karena Allah hilang. Yujadil qulub, kita diajak ke majelis maulid. Saat kita masuk hadir majelis maulid, kita diajak senang hati kita, diajak supaya lupa sama hal-hal yang buruk, diajak supaya bersolawat. Karena di dalam majelis maulid mau tak mau kita ikut solawat. Saat ya Nabi salam ala, saat bahagia kita solawat ya Nabi salam. Saat mulai saja ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala, ya Rabbi. Mau tak mau kita solawat. Di majelis maulid kita bersolawat, di majelis maulid kita berdoa, di majelis maulid kita berzikir, di majelis maulid kita dapat ilmu, di majelis maulid kita dengarkan banyak kebaikan. Sehingga majelis maulid adalah majelis yang sangat luar biasa. Bahkan Habib Ali mengatakan dawaqat taubatak ya asi idza badatu. Majelis maulid inilah waktu atau masa yang paling tepat jika kamu ingin minta ampun sama Allah. Kamu punya dosa, kamu punya banyak salah, sering khilaf, ingin diampuni, di majelis maulid tempatnya. Minta sama Allah, diampuni sama Allah. Dawaqat taubatak ya asi idza badatu. Mau tobat, mau berhenti maksiat, minta sama Allah supaya kuat berhenti maksiat. Di sini kata, di tempat ini, di majelis maulid inilah tempat untuk minta taubat kepada Allah Subhanahu. Paling pas saat kita minta ampun waktu hadir maulid. Sebab belum tentu tempat lain minta ampun diampuni sama Allah. Tapi kalau di majelis maulid, barokah Nabi Muhammad, dosa kita akan diampuni semua. Amin. Dawaqat taubatak ya asi idza badatu. Kemudian hadis Habib mengatakan dawaqat taubatak ya syarid idza badatu. Inilah tempat kamu balik lagi ke jalan Allah. Kamu kemarin lupa, kamu lalai, kamu tak sholat, kamu tinggalkan kewajiban, kamu bermaksiat, kamu keluar dari jalan yang benar. Saat maulid kamu harus balik, minta sama Allah supaya balik. Di tempat itulah, tempat maulid itu kita minta supaya kita balik jadi orang baik. Karena disitulah waktu mustajab doa. Justru maulid luar biasa. Bahkan Habib Ali mengatakan dawaqat la syakka tughfar biha jami'ud dzunub. Ini waktu maulid ini kata Habib Ali, tidak ragu lagi, yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Habib Ali Habsyi. Saat maulid kita minta sama Allah, dosa kita diampuni. Masya Allah. Tempat yang luar biasa untuk minta ampun, untuk minta supaya kita jadi orang baik, untuk menghilangkan semua risau hati dan sebagainya, untuk taubat dan sebagainya, di tempat yang di dalamnya ada maulid. Nanti malam kita berdoa kepada Allah supaya Allah pilih kita menjadi orang-orang baik. Allah pilih kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah menjadi ahlul khidmah dalam dakwah. Kita berdakwah setiap saat sampai kita meninggal di jalan dakwah, meninggal di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi meninggal di jalan dakwah, Nabi diutus untuk dakwah, meninggal di jalan dakwah. Kita minta hidup seperti Nabi, meninggal seperti Nabi. Insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kita berkhidmah, kita melakukan apapun yang kita kerjakan, kita niat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini Nabi ridho, Nabi senyum, Nabi senang. Gitu. Saat kita berbuat langsung ikut Nabi. Saya berbuat ini mudah-mudahan Nabi senang, mudah-mudahan Nabi ridho, mudah-mudahan Nabi memberikan kita perhatian, doa gitu. Niat supaya Nabi senyum. Jadi nanti kita niatnya ikhlas insyaallah. Amin Allahumma. Apa saja, jangan khawatir, apapun siapapun di antara kalian bisa berdakwah, bisa dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang saya sibuk HP, saya kuliah, saya kerja, sudah bantu dakwah, doa misalnya. Ada rezeki, bantu kasih rezeki. Ada tenaga, saya free Habib, siap untuk bantu tenaga saya, tenaganya. Saya bisa komputer bisa untuk iklankan acara, iklankan lewat handphone, semampu kita. Bahkan sampai pungut sampah saja. Selesai acara kan pasti ada sampah, pungut sampah, bersihkan, sampai buang sampah, sampai di pinggir jalan,
kadang-kadang yang khidmah macam ini di jalan, pungut sampah itu lebih istimewa, Nabi lebih suka daripada yang di atas majlis, di atas panggung pegang mikrofon. Kadang-kadang atas panggung, memang orang akan tengok semuanya, wow ini fulan pegang mikrofon dekat Habib dekat ini. Kadang-kadang belum tentu hatinya cuma ingin supaya orang senang lihat dia, habis. Lebih mulia yang bersihkan apa ini karpet, kemas-kemas, buang sampah itu lebih mulia karena orang tak lihat. Orang kerja di belakang orang tak lihat, dia pernah capek kerja banyak tapi orang tak lihat, sehingga dia ikhlas. Itu lebih disukai Nabi daripada yang di depan tapi niatnya tidak ikhlas. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita. Amin. Allahumma siap insyaallah ya dakwah ya. Insyaallah kita niat mudah-mudahan Allah jalan dakwah. Walaupun kita sibuk apapun kita, Allah pilih mudah-mudahan kita bisa andil terus dalam dakwah. Tenaga kita, harta kita, pikiran kita, ilmu kita, keahlian kita, kemampuan kita, semuanya mudah-mudahan Allah ambil untuk dakwah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat kita semuanya dan menjadi kita semakin kompak, semakin bersatu, semakin komit, semakin semangat untuk berkhidmah dan mudah-mudahan Allah beri keikhlasan kepada kita. Kita ingin semua ahlul khidmah punya pemikiran bahwa kita adalah satu. Kita adalah berapa kita? Satu tujuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.